Saudara, ada yang mencuri perhatian dalam kunjungan Presiden Joko Widodo di Jepang. Tidak biasanya Joko Widodo menggunakan dasi berwarna kuning. Partai Golkar pun mengklaim dasi kuning adalah kode untuk partainya. Tak biasanya, Presiden Joko Widodo memakai dasi berwarna kuning sesaat menghadiri KTT ASEAN Jepang di Tokyo, Jepang. Saat ditanya awak media kenapa memakai dasi berwarna kuning, Jokowi justru bertanya balik, kenapa tidak tahu maksudnya. Sementara itu, terkait dasi berwarna kuning, Menteri Sekretaris Negara Pratikno bilang, Jokowi kesulitan mencari dasi dan yang ada hanya berwarna kuning. Masa nggak tahu? Oh, nggak ada, karena tadi beliau cerita kesulitan cari dasi, yang ada aja dipakai. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin bilang, Jokowi memakai dasi warna kuning merupakan kode untuk partainya. Nurul menegaskan hal itu merupakan kode jika Jokowi nyaman bersama Partai Golkar, baik di eksekutif maupun legislatif. Saya kira ini bukan hanya dimaknai sebagai simbol, tapi juga saya yakin betul kalau segala sesuatu itu kan sudah dipikirkan dan keluar dari hati begitu, bahwa dengan Golkar rasa-rasanya Pak Jokowi memang mempunyai satu kenyamanan gitu, kenyamanan, dan kemudian juga di Partai Golkar sendiri keberadaan beliau sangat dihargai ya. Soal dasi, sebelumnya Jokowi kerap memakai dasi berwarna merah, biru, atau warna gelap lainnya saat menghadiri pertemuan resmi. Maka tidak heran, dasi kuning yang dipakai saat ini menjadi perhatian dan mengundang makna. Tim Liputan, Kompas TV. Cukup menjadi perhatian nih saudara, karena tidak biasanya Presiden Joko Widodo menggunakan dasi berwarna kuning dalam kunjungan kerjanya. Partai Golkar pun langsung mengklaim bahwa itu adalah kode untuk partainya. Lalu apa makna dasi kuning dari Joko Widodo ini? Kita ulas bersama dengan Guru Besar Psikologi Politik dari Universitas Indonesia, Profesor Hamdi Muluk, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Prof. Salam sehat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Anda membacanya seperti apa ini makna dari dasi kuning Joko Widodo? Kemudian tadi yang juga mencuri perhatian adalah ketika ditanya jawaban Presiden Joko Widodo, masa nggak tahu gitu. Ini kalau Pak Jokowi ditanya begitu suka ketawa-ketawa juga ya, memberikan ekspresi yang kadang-kadang ditafsirkan macam-macam juga. Saya ketawa juga barusan. Tapi begini, kalau kita mau mencoba memahami bahwa politik itu memang ada dua bentuk lah. Jadi politik yang substansial, yang kalau ada apa-apa itu dibicarakan secara terang benderang, substansinya jelas. Kadang-kadang juga ada yang namanya dalam teori politik itu simbolik politik. Jadi politik itu kadang-kadang memang melibatkan penggunaan simbol-simbol untuk tujuan dan maksud tertentu gitu loh. Kalau yang Anda lihat nih simbol-simbol dari Joko Widodo ini seperti apa, Prof, jadinya? Nah ini juga, satu lagi tentu simbolik politik atau politik simbol akan mengundang tafsir. Nah masalahnya tafsir itu selalu tidak pernah tunggal. Jadi tafsir itu bisa banyak, dan dalam teori ilmu pengetahuan, tafsir itu kan tidak sama dengan sesuatu yang sifat kuantitatif terukur jelas gitu ya. Simbol dalam selalu paradigma berpikirnya kualitatif atau penafsiran gitu. Jadi orang bisa bebas menafsirkan. Nah itu masalah. Tadi Golkar langsung membuat penafsiran yang tentu menguntungkan pihak mereka. Itu wajar. Dalam seni politik itu adalah seni untuk membuat, melegitimasi posisi politik kita sedemikian rupa begitu, sehingga kita mendapat political legitimate. Sekaligus misalnya kalau kita lagi
ada kontestasi, kita lagi bertarung, kita melakukan delegitimasi kepada pihak lawan. Nah, dalam konteks tadi Golkar melakukan legitimasi buat diri sendiri. Nah, ini Oke. adalah kondisi jelas bahwa ini adalah dukungan buat kami secara terbuka, bahkan begitu. Itu Memanfaatkan momen itu ya, Prof. Kalau Profesor sendiri melihatnya ini dibacanya sebagai sebuah kesengajaan memang dari Presiden Joko Widodonya akhirnya dengan sengaja begitu, meskipun tadi kan sudah dibantah oleh Sesneknya bahwa kesulitan mencari dasi, adanya dasi kuning aja gitu. Kesengajaan melempar kode sehingga ramai isu ini akhirnya mencuat sehingga muncul beberapa persepsi tadi, atau seperti apa? Nah, ini masalahnya adalah ini yang paling tahu betul motifnya apa itu Pak Jokowi sendiri. Tapi kan Betul. Pak Jokowi membuat sesuatu yang enigmatik juga gitu loh. Ketika dia bilang masa nggak tahu gitu loh. Ya kalau kita bilang ya kita nggak tahu lah Pak, kan Bapak yang make, kan kira-kira begitu kalau logika Betul. umumnya. Ya apakah betul Bapak itu sengaja Heeh. atau betul bahwa waktu berangkat tidak ada dasi merah yang biasanya sering dipakai, atau misalnya dasi merahnya kurang pas, atau misalnya tiba-tiba Pak Jokowi sendiri ingin ganti suasana, kan bisa saja begitu loh. Ya betul bahwa kalau kita lihat secara formal kenegaraan sering merah karena di foto presiden yang resmi itu kan juga presiden wakil presiden warnanya merah. Betul. Banyak-banyak acara kenegaraan kayak Pak Praktik tadi juga merah. Nah, misalnya ya, ada orang menafsir seperti ini walaupun eh, dalam tanda kutip tafsirnya bisa agak gila-gilaan begitu ya. Orang bilang gini, wah ini bisa ditafsirkan juga seperti ini nih. Pak Jokowi sekarang tidak nyaman lagi dengan merah. Merah itu partai Nah, iya PDIP betul. misalnya. Nah itu kan ramai lagi gitu loh. Ya, Jadi memang artinya penafsirannya akan beragam ya, bercabang ya. betul. Nah masalahnya dalam epistemologi Mm-mm. tidak ada kriteria yang absolut secara teoretik apapun parameter yang jelas gitu bahwa tafsir hanya boleh memakai ketentuan-ketentuan seperti ini. Yang namanya tafsir, orang boleh menafsir dalam tanda kutip sesuka-suka dia. Nah tadi, tapi biasanya politisi Hmm. tentu akan membuat tafsir untuk melegitimasi posisi politiknya. Seperti yang Itu dilakukan yang oleh dilakukan Golkar ya. Golkar. Menurut Prof sendiri memang Joko Widodo ini memang lagi banyak dilirik oleh parpol begitu. Sebelumnya kita lihat kan ada PAN, ketumnya ya yang menyatakan bahwa menyatakan bahwa Joko Widodo ini adalah kader PAN begitu. Sekarang ketika ada kode dasi kuning, Golkar akhirnya klaim, oh itu kode buat partai saya begitu. Emang sebegitu berpengaruhnya kah Joko Widodo dalam elektoral sebuah partai begitu? Ya, kalau misalnya banyak pihak-pihak politik itu, aktor politik gitu ya, memanfaatkan simbol tadi untuk melegitimasi posisi politik masing-masing, nah tentu itu penting gitu loh. Jadi kalau kita katakan dulu ada namanya dalam posisi elektoral Jokowi effect itu berarti matters gitu, itu ada gitu loh. Penting gitu loh. Kalau nggak penting kenapa harus dilakukan legitimasi untuk posisi partai politik kita? Sama juga dulu kan awal kita ingat betul gitu loh ketika Pak Jokowi berseloroh gitu loh. Ya ini kan mungkin gilirannya Pak Prabowo gitu loh. Jauh-jauh hari. Tapi setelah itu kita lihat banyak spanduk-spanduk misalnya Pak Prabowo itu dipasangkan bersanding dengan Pak Presiden gitu loh, Pak Jokowi gitu kan, artinya tafsir itu, nah kan kita juga nggak tahu gitu loh sebenarnya itu apakah pada waktu itu betul-betul substansial betul pernyataan presiden pada waktu itu atau juga bermain simbol juga gitu ya. Oke, kalau berbicara soal simbol nih Prof, nampaknya Presiden Joko Widodo ini kerap bermain simbol ya. Oh iya betul betul betul. Jadi Ini menjadi sebuah gaya kadang-kadang politiknya Joko Widodo ya. kadang-kadang mudah ditebak Mm-mm. apa maksud dari permainan simbol itu. Kadang-kadang seperti tadi bisa saja juga kita kecele gitu loh, kita menganggap itu sesuatu yang penting betul. Jangan-jangan ini hanya gimmick, bahasa anak-anak sekarang nih kan lagi Iya. ribut gimmick ya, tidak substansial sebenarnya, gimmick aja, mungkin Oke. beli kosan gitu ya, atau sekedar menggoda orang gitu, terus dia pakai kuning misalnya.
Terus orang Selain sekedar menggoda, tadi saya juga tertarik dengan apa yang disampaikan oleh berpersepsi gitu kan. Apakah ini juga tadi karena nggak suka merah, akhirnya pakai kuning bisa dinarasikan atau bukan dinarasikan, bisa dipersepsikan ke sana juga? Tergantung begini, ketika penafsiran itu memang bisa macam-macam dan kadang-kadang beberapa pihak menafsirkan tentu sesuai dengan keuntungan politiknya. Nah, dalam konteks ini kan kita juga tidak ada sampai hari ini mendengar apapun pernyataan dari PDIP misalnya gitu ya. Itu kan saya mencontohkan saja tadi Baik. bahwa itu bisa beragam, orang bisa aja menafsir yang lain seperti itu. Wah, ini simbol bahwa Pak Jokowi sudah mulai mau meninggalkan PDIP misalnya gitu. Walaupun dengan kontroversi bukan kontroversi lagi, dengan fakta bahwa Prabowo Gibran sudah menjadi calon, mungkin orang sudah paham gitu loh bahwa Pak Presiden lebih secara pribadi katakanlah gitu, secara kapal kan nggak boleh bahwa dia ada di posisi kedua misalnya gitu. Baik, jadi kita hanya bisa menafsirkan nih makna dari dasi warna kuning dari Presiden Joko Widodo ini seperti apa. Yang jelas langsung direspon sama Golkar, langsung diklaim begitu. Nah, nanti dinamikanya akan seperti apa ya? Ya Prof, nanti kita lihat nih dinamikanya akan seperti apa. Apakah nanti akan ada respon dari PDIP atau nanti seperti apa? Kita nantikan bersama ya politik-politik simbol yang nantinya akan dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo jelang Pileg, Pilpres, apalagi minggu depan udah debat cawapres gitu. Terima kasih Guru Besar Psikologi Politik UI, Profesor Hamdi Muluk telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Prof.